إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين، وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعماتنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأستاذنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، ولمن استوصانا وصيناه بالدعاء، وإلى حضرة العلماء العاملين والقراء المخلصين، وإلى سادة الصوفية المحققين والمجتهدين ومقلدهم في الدين والمفسرين والمحدثين، وإلى حضرة أستاذنا وأساتذتنا ولكل من علمنا ولو كان حرفا واحدا من مشارق الأرض إلى مغاربها ويمينها إلى شمالها، خصوصا لمصنفين هذا الكتاب حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي رحمه الله، الشيخ محمد نووي البنتاني رضي الله عنهما وأصولهم وفروعهم وذريتهم وأيديهم أجمعين. اللهم انفعنا بعلومهم في الدارين آمين. شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatika wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa lahikna bis salihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. وقال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال المؤلف وجنود الهوى عشرة أيضا: الحسد والتحير والعجب والكبر والغل والمكر والوسوسة والمخالفة في الأمر وسوء الظن والجدال كذا أفاده الحمداني. Nggih, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, para sepuh bini sepuh, Bapak Ibu jemaah sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa henti-hentinya kita ingatkan ke diri kita masing-masing, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rizki-rizki yang penuh berkah, rizki yang berlimpah penuh berkah, yang mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan sisa hidup kita sebagai wasilah untuk menambah amal kebajikan, wasilah menghapus segala dosa, dan mudah-mudahan karena sababnya Allah anugerahkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sampai kita pada 10 tentara jiwa. Jadi yang menggoda-goda jiwa itu ada 10 tentara. Selanjutnya beliau menyampaikan Imam Al-Hamdani menyebutkan, ujar Imam Al-Hamdani, wajudunul hawa asyaratun aidan. Ada lagi 10 tentara yang menjadi tentaranya hawa nafsu. Jadi kalau yang kemarin nafsunya itu jiwanya, jadi tentara yang menempel di jiwa, yang punya kecenderungan 10 itu kemarin, maksudnya sekarang ujar beliau ada 10 lagi tentara yang lain, yakni yang menggoda manusia untuk membawa kepada nafsul al-ammarah, jadi al-hawa, jadi godaan
Al-hawa, jadi godaan hawa nafsu yang membuat manusia jatuh kepada kebinasaan, jatuh kepada maksiat. Apa saja 10 itu? Ujar beliau, al-hasadu, yang pertama hasad, sifat dengki, kemarin sama dengan yang dinafsu. Yang kedua at-tahayyuru, at-tahayyur niku bingungan, tidak terlalu tidak yakin, yang kadang-kadang kalau di dalam ibadah, dalam fikih itu yang disebut dengan penyakit was-was, penyakit was-was. Dan kalau di awal kitab ini beliau ceritakan at-tahayyuru itu caranya setan menggodani manusia. Jadi setan itu juga ada 10. Beliau senang banget pakai angka 10. Jadi maksudnya begini, di kitab itu kalau nyebut 10 itu bukan laisa bi makna hasrin, laisa bi hasrin. Jadi bukan maknanya itu ya 10 saja. Tapi maksudnya 10 itu adalah tamsilnya. Itu tamsilnya bahwa setidaknya segitu gitu. Bisa lebih banyak dan bisa tak terhitung. Nah, at-tahayyur, bingungan itu. So at-tahayyur itu being confused for everything, not sure. Jadi tidak terlalu yakin dengan apa yang dilakukan. Itu kadang-kadang muncul, seringkali kalau di awal-awal beliau ceritakan, itu kerjaannya seorang iblis, setan. Yang nama setan itu adalah walhan, dan itu setan level dasar. Jadi setan itu ada level-levelnya juga. So the lowest level of Satan, who is making people to be confused of everything, especially during doing ibadah. Jadi ketika ibadah ada setan yang kerjaannya bikin orang bingung. Jadi bikin orang bingung. Di mana kebingungan yang paling awal dalam ibadah? Kebingungan awal dalam ibadah itu adalah orang tidak yakin dengan ibadahnya kaya apa, yaitu sing godaan setan sing was-was niku. Karena misal contoh yang paling sering dipakai itu adalah niat dan taat. Niat niku maknane qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Niku makna niat. Jadi yang disebut dengan niat itu adalah meniatkan sesuatu, put the intention muqtarinan bi fi'lih at the moment of doing that action. Jadi yang disebut dengan niat itu adalah memasang tujuan dalam hati bersamaan dengan fi'ilnya, bersamaan dengan gerakannya. Jadi kalau kita di dalam sholat, kalau rukun pertama itu takbir, ya rukun pertama biasa orang nyebut dengan berdiri kiblat, berdiri tegak menghadap kiblat, lalu niat, lalu kemudian takbir. Tetapi di dalam prakteknya 3 rukun ini sebenarnya bareng, bukan berdiri dulu siap kayak orang Arab lalu kemudian niat, lalu kemudian takbir. Dan pada dasarnya adalah yang terjadi, yang sebenarnya dituntut di dalam fikih, pada saat orang takbir, maka pada saat itu orang memasang niat. Walaupun nanti Imam Hanafi termasuk yang membolehkan niat itu pada saat general. Kita berangkat dari rumah, aku niat tang masjid Arab sholat, masuk masjid aku niat mau sholat gitu kan. Maka niat itu dianggap bagi sebagian ulama itu dianggap cukup, dan itu yang memungkinkan orang takbir Allahu Akbar. Tetapi bagi Syafi'iyah misalnya, jadi Syafi'i ora, niat itu memang bareng sama amal pertama. Nah kalau amal pertama itu takbir, berarti niatnya dipasang pas takbir Allah. Dan niat itu kudu ta'yin. Ta'yin itu bikin penegasan, nopo sing diniati, orang boleh samar-samar, ujar Syafi'i. Maka lalu kemudian Allah pada saat itu masang niat ta'yin. Nah pada saat ta'yin menentukan pasang niat iki sing kadang-kadang setan datang, nggodani ragu nih. Allah, belum kepasang niatnya, nggak jadi, turun lagi gitu kan. Allah, kan kudu bareng sama hati kan, ternyata hati ini orang barengnya nggak jadi lagi. Sebenarnya itu setan lagi goda-goda, itu lagi was-was gitu. Allah, belum pasang-pasang nggak jadi lagi. Sampai akhirnya imam ruku, Allahu Akbar. Wis keri, loh, nenek suwe-suwe ketinggalan, itu malah masbuk gitu kan. Inje,
Kula punya teman dulu, ngapunten nggih. Nek kula nggak nyebut nama dan nggak nyebut tempat, jadi insya Allah bukan bongkar aib orang nih. Kula mau cerita contohnya saja bagaimana at-tahayyur, bingung itu masuk lalu kemudian ke dalam ibadah kita. Jadi kan kula kayaknya pernah cerita di awal kitab ini juga diceritakan yang namanya wudhu niku batasan standarnya udah disebut oleh Quran kan. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa fi riwayatin sebagian ulama membaca wa arjulikum ilal ka'bain. Clear. Niku bagian utama wudu, rukun wudu. Niat, basuh muka. Fikih kan nanti mulai menjelaskan sing jenenge muka iku pundi. Batas tumbuh rambut. Oke, J, batas tumbuh rambut. Engko nek rambutnya habis ke belakang, batasnya pundi? Kan mulai beda itu fikih. Fikih mulai berdebat kan? Oke, kalau gitu batasnya pakai batasan kelaziman. Ya kelaziman ya di sinilah. Lazimnya rambut di sini gitu kan. Walaupun habis sudah ke belakang ya sudah tetap di situ. Sudah sepasal kan. Kayak mulai berbeda pendapat dalam fikih. Karena fikih itu tempatnya berbeda pendapat. Nek fikih podo iku ora fikih jenenge. Nek fikih niku namanya juga fikih. Fikih itu kan mana asalnya pemahaman. Fikih itu mana asalnya paham. Makanya orang pintar paham itu disebut dengan faqih. Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, pahamkan kami dalam agama. Nah, tetapi lalu kemudian disempitkan menjadi fikih itu yo hanya urusan halal haram yang wajib. Tapi fikih pada dasarnya adalah pemahaman. Karena pemahaman yo iso beda. Memang iso beda. Yo nggak usah jauh-jauh sampai ke masa kita. Sahabat we pun iso beda-beda maknane fikih. Maknane fikih. Umar nggak mau ngasih zakat kepada mu'allaf. Jadi Umar mu'allaf wis ora berhak nerima pada masa aku kata Umar, mu'allaf itu pun ora berhak terima zakat. Padahal mu'allaf itu ya ono ning Quran. Ono ning Quran asnaf mu'allaf sebagai asnaf dari zakat itu ono ning Quran. Tetapi bagi Umar enggak pada masa aku. Kenapa? Oh karena al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Karena hukum itu mengikut illat, mengikut sabab. Sabab hilang, hukum hilang. Sabab hilang, hukum hilang. Kita boleh jamak qasar itu karena ada illatnya di perjalanan. Kalau tidak di perjalanan, ya enggak bisa. Perjalanan ya enggak bisa jamak qasar. Misalnya kalau gitu saya jalan aja Ustadz gitu kan, muter. Oh harus masafahnya 80 kilo. Oke nggak apa-apa Ustadz, pokoknya saya bolak-balik Jatisawit Malioboro 10 kilo ya kira-kira nek 8 kali bolak-balik kan cukup 80. Iso jamak kasar gitu kan. Ya ora kena. Karena itu bukan masafah dan masafah yang masyaqqah. Bukan jarak yang masyaqqah kan berarti ilatnya nggak kena kan? Walaupun panjenengan sini Malioboro berapa? 10 kilo ya bener ya? Sekitar 10 kilo ya? Buat ini bolak-balik 4 kali bolak-balik kan bentuk 8 ya, 80 tekan rumah aku jamak kasar gitu. Nggak bisa karena ilat. Karena sebab ilat ujar Umar, ilatnya mu'allaf wis ora ono. Ilatnya mu'allaf itu adalah kata Umar dulu karena jumlah kaum muslimin sedikit. Kita mau menyemangati orang kalau sudah masuk Islam. Kalau begitu orang yang bisa hatinya kira-kira mu'allaf, hatinya kira-kira dilembutkan, atau orang yang baru masuk Islam yang berarti hatinya baru dilembutkan kudu dijaga kan. Oke, nek ngaten nek ada zakat kita beri zakat karena dulu di zaman Nabi orang kalau sudah masuk Islam itu identik dengan meninggalkan yang lainnya, terutama orang-orang dari fakir miskin, dari budak. Dulu hidup sama tuannya, diberi makan oleh tuannya, ketika dia masuk Islam putus, nyaris tak punya apa-apa lagi. Maka siapa yang harus jamin? Umat. Yang harus jamin umat. Bagaimana cara umat menjamin? Oh lewat baitul mal, lewat zakat. Maka kemudian mu'allaf diberi bagian dari asnaf zakat. Jadi Umar, masa kita enggak kata Umar. Kita sudah jaya kok. Kita sudah menaklukkan Mesir, naklukkan mana-mana. Wong akeh nek kowe arep masuk Islam masuk wae. Urusan ngenteni zakat. Nek cara Umar akhirnya Umar tak keluarkan zakat. Umar tak berikan, tak jadikan mu'allaf. Nah iku fikih. Iku fikih sing dilakoni Umar itu. Nah, jadi balik ke cerita fikih. Jadi fikihnya wudu jelas nyebut muka. Tapi karena menyebut muka mulai berbeda tentang mana batas muka. Tangan. Masuk lagi batas tangan. Wamsahu bi waghsilu wujuhakum. Menyebut muka itu ghasal.
Ghasalnya beda pendapat lagi nih orang dalam fikih. Ghasal itu kalau diliterlekkan maknanya mandi. Berarti kalau begitu ghasal itu beda dengan masah, beda dengan sapu. Oh kalau mandi berarti air kudu tergenang. Nah maknanya air tergenang ku beda meneh. Jari siji mana air tergenang, sing penting ono air di sini bergenang sedikit, maka itu sudah bermakna ghasal. Sudah sapukan ke muka ghasal. Jadi tidak boleh tangan sekedar tangan basah, harus ada air menampung barang sedikit. Yang lain katakan ya walaupun air menampung, tapi kalau air menampung itu ya tetap air nggak bisa dipakai mandi. Yang sekira-kira bisa dipakai ukuran kayak orang mandi, kalau gitu kudu banyak. Yang lain lagi akhirnya wangel nek tangan iki kayak apapun ora bakal akeh kan, tidak akan banyak bisa menampung. Kalau begitu haus di air mengalir. Oh, wis beda-beda meneh niku. Baru urusan ghasal sama wajahnya. Jadi baru ghasal membasuh lalu wajah sampai ke tangan. Beda lagi orang. Beda lagi orang beda pendapat. Wamsahu waghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Lalu tanganmu ilal marafiq. Marafiq iku nendi? Marafiq iku sak bunderan iki. Ki sak bunderan iki marafiq jenenge. Kalau iki rafiq niki marafiq. Sak bunderan iki marafiq. Beda marafiq, bukan marafiq ya. Beda pendapat meneh ulama. Lah karena siku itu bunderannya sak bunder niki dari sisi anatomis kan ya iki jenenge siku secara anatomis. Lah pun di sing bagian kena wajib wudu niku. Wajib wudu. Sing satu bilang sing penting jawil. Jawil tuh ya kena sini pun rampung. Jari Imam Syafi'i ora kena, hati-hati, ihtiyatan, naikkan sedikit. Maka sebagian ada yang asal terbasuh di sini, sebagian harus naik. Pun beda mana. Walaupun ada anu Pak, niki guyonan Pak ya, kalau mboten ijazahkan ke panjenengan. Jadi kayaknya kalau pernah cerita, ono wong wudu Pak, sampai ke sini. Padahal kan ihtiyatnya kan cuma sampai sini harusnya. Dia sampai sini. Akhirnya ditakon, panjenengan di mana ngaji kok mbasuh? Mboten nek kula ngaji di kampung sama Pak Yai di kampung. Rupanya pas ngaji itu dia ngantuk gitu. Jadi sampai di rumah mutolaah sendiri kitabnya. Kitabnya nggo pegon, Pak. Tulisannya pakai Arab Melayu gitu kan. Membasuh tangan sampai tulisannya tuh sampai sin kaf. Kudune dibaca sampai siku, beliau membacanya sampai sapu. Jadi basuh tangan sampai saku yuk tekan gini Pak. Salah, nah itu nek bahayanya salah harokat Pak. Itu salah sih. Tulisannya kudunya membasuh tangan sampai siku, ngono kan tekan gini kan. Nah, kan dia moconnya sampai saku jadi. Jadi itu gara-gara salah harokat nih Pak Angel. Ki sesuk bulan Juni itu ada konferensi tentang pegon. Jadi sesuk huruf pegon. Oh tapi pegon Pak. Ada pegon tuh bakal muncul di sini. Sementara kan Angel Pak. Kita kalau nulis pegon itu kan makanya huruf Persia sebenarnya, karena mirip dengan Persia kan, sing wonten eng, wonten c gitu kan. Ini Arab sama kan wonten eng, wonten c. Ini eng itu berubah jadi nun sama jim. Makanya Magelang itu kalau kita nulis Arab jadi Majelanje. Kalau sering guyoni orang Magelang, min Majelanje gitu. Maksudnya Magelang lah. Karena tulisannya memang nun sama jim. Karena angel nulis engnya. Nah, ya niku. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi dengan orang yang tahayyur ini tadi, yang bingungan? Yang terjadi, dia was-was digonani, jadi tak yakin terus dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya, kalau punya teman dulu Pak, sudah selesai basuh muka, basuh tangan, karena kan banyak ihtiyatnya tadi, banyak kehati-hatiannya. Kaki dinaikkan sedikit daripada mata kaki agar ihtiyatan. Selesai dia wudu, belum lagi begitu khawatirnya dia terkena najis. Jadi dari tempat wudu, udah selesai wudu, masuk musola di pondok dulu. Nggak yakin balik lagi ke tempat wudu lagi, balik lagi. Itu bisa sampai 2-3 kali. Kita di dalam sudah sunat qabliyah, udah siap-siap komat, dia masih balik wudu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bawa ember, set air di ember. Lalu kemudian berwudu dia di teras musola gitu. Saking ya, dan itu saya masih ingat dia dipanggil ustadz itu untuk diset anunya, diset otaknya biar yakin gitu kan. Karena sebabnya sebenarnya karena syak saja. Jadi tahayyur itu membuat orang menjadi syak. Jadi lalu enggak yakin gitu, kiap ya nggih. At-tahayyur. Lalu kemudian yang keberapa itu? 1 2 yang ketiga al-ujub.
Ujub itu perasaan naiki sing angel. Karena ujub itu dari Imam Al-Ghazali masuk dalam penyakit hati yang tak terlihat. Ujub itu berasa besar tapi di dalam hati. Ora keluar. Jadi dalam hati dhewe wae. Ujub itu ya takjub. Ya sama kalau bahasa Indonesia takjub ya. Nah, misalnya takjub. Merasa takjub dengan diri sendiri gitu kan. Iki bar opo? Iki godaane ustaz iki. Kula sering guyone ustaz. Ya kula awake kudu ana jamaah takon. Bariku iso jawab gitu kan. Dalam hati, pinter aku iso jawab. Wow, kita naudzubillah min dzalik. Kok ujub niku. Napa meneh ana pertanyaan sulit banget. Weh, iso jawab, aku no. Tapi dalam hati tak keluar. Ujub itu rasa takabur dalam hati. Ya sebenarnya sama dengan takabur. Tapi dia berada di dalam hati, takjub kepada diri, mengagumi diri sendiri. Mungkin kayak cah zaman sakmene iku narsis ngono. Zaman sakmen itu kan senang banget ndeloki gitu kan. Kulo biasanya tiap kali selesai ceramah neng ono YouTube-nya kulo tonton. Nanti anak kulo datang, "Abah seneng banget nonton diri sendiri." Kulo bilang, "Boten niki Ambah mau assessment, boten mau evaluasi. Kulo arep mau mengevaluasi diri kulo sendiri." Karena kadang-kadang ya kayak gini ono wae salahnya. Ya tadi kan makalah yang kulo bacakan di hari pertama nih kan, siapa yang paling banyak makalahnya maka dia paling banyak kemungkinan tersalah. Siapa yang paling banyak tersalah maka dia yang paling banyak kemungkinan terbuat dosa. Jadi untungnya kita zaman sakmene niku ada alat-alat kayak ginian. Ustadz itu kita bisa introspeksi sendirian di rumah. Nek zaman dulu cara introspeksi itu adalah lewat catatan para murid. Jadi dulu nek ngaji kayak gini. Zaman sakmono Pak, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, itu guru ngomong. Jadi sebagian besar ulama itu sebagian tidak mengarang kitab, sebagian tapi memang banyak juga yang mengarang kitab. Tapi ada beberapa kitab itu yang dikarang lewat cara beliau ngomong, itu muridnya semua menulis. Muridnya menulis semua. Nah lalu kemudian bagaimana memverifikasi, mengecek omongan guru-guru ini? Ya lewat catatan dari para murid, karena kan nggak ada rekamannya. Omongan benar atau tidak. Nanti di catatan itu disanding satu sama lain. Kadang-kadang kan ya kayak gini, moco sak baris, moco sak kata, gurunya cerita kemana. Nah itu jadi kitab itu. Oleh murid-muridnya ditulis, ditulis. Tapi masing-masing murid nanti ono sing ngantuk, ono sing tidur, ono sing melek. Lo saelingnya dewe-dewe kan menulis itu. Tulisan itu masing-masing. Maka lalu kemudian itu yang di dalam ilmu modern sebut dengan ilmu filologi. Orang lalu kemudian mencoba meng-cross check. Tapi pada masa dulu itu cara guru untuk ngecek apa yang sudah diajarkan. Cara guru ngecek apa yang dia bisa ngajar nopo. Nanti cek tulisan-tulisan muridnya. Nah, cek tulisan. Nah, sekarang kan alhamdulillah kita punya teknologi kan. Nek gampang setel ulang. Tapi ya tadi pas kulo nyetel ulang mau mereview omongan sendiri, anak kulo yang ngomong, "Abah seneng banget, pasti Abah mau nonton Abah lagi." Gitu. Abah nonton Abah. Iya nek Abah nonton Abah lagi itu nonton berkali-kali. Nek sekali ku review namanya. Tapi anak kelas 3 SD diomong review yuk. Tapi anak kelas 3 SD sekarang kosakatanya wis melebihi kita zaman dulu, Pak. Gara-gara YouTube tuh, Masya Allah. Wal ujub wal kibru. Nah, wal kibru merasa besar. Jadi kalau takjub tadi merasa takjub dengan kagum dengan diri sendiri, wal kibru ya ini yang disebut dengan takabbur. Merasa besar. Seringkali kita hubungkan dengan orang lain. At-takabburu. Jadi abah dulu ngajarin guyonan pakai bahasa Banjar. At-takabburu At-takabburu takabburit naroko. Nggak tahu panjenengan karena bahasa Banjar memang itu. Burit itu ngapunten nggih. Burit itu kalau dalam bahasa Banjar, ada yang tahu Pak? Ada yang pernah orang Banjar enggak? Angel nyebutnya. Kalau bahasa Sunda kan burit itu ngabuburit sore Pak. Kalau burit itu kalau bahasa Banjar ngapunten Pak, bagian belakang anatomi tubuh kita. Makanya kula nek abah dulu guyone at-takabburu takabburit naraka. Jadi orang takabur itu posisinya di pantatnya neraka gitu kan. Jadi di belakang sudah di neraka di pantat lagi Pak, jauh banget gitu kan. Tapi itu guyonan orang tua untuk ngajari pakai bahasa lokal kan biasa. Nggih. Kibru itu berasa besar daripada orang lain. Dan ini juga penyakit hati kadang-kadang berasa besar. Kalau al-ujub itu bangga dengan diri sendiri, kadang tak membanding dengan orang lain. Tapi al-kibru itu berasa besar tapi sudah membanding dengan orang lain.
Oke, sudah abot nih, tambah abot nih. Lalu kemudian 1 2 berapa deh? 1 2 3 4 5. Al-ghul. Al-ghul. Ghul itu la taghlu fi dinikum. Melampaui batas. Jadi overdosis. Al-ghul. Jadi ya biasa kita jadi kayak apa namanya? Kayak apa ya contoh orang al-ghul itu? Kalau dalam Al-Quran memang contoh ghul itu adalah ketika orang-orang Nasrani menuhankan Isa. Ayat yang la taghlu fi dinikum itu bercerita tentang Isa yang orang biasa karena sayangnya lalu seperti menjadi nabi. Jadi seperti menjadi nabi. Tapi dalam keseharian kita ya banyak ghul itu ya. Ghul itu misal begini. Paling gampang ghul itu. Karena kita sudah yakin itu benar, maka lalu kemudian ya itu saja yang benar, yang lain pasti salah. Pokoknya nenggonku dewe gitu. Wah, sing apik kayak kemarin puasa kemarin itu. Puasa kemarin awal puasa. Ono sing Minggu, ono sing Sabtu. Kula golek sing Senin ora ono, Pak. Ono Senin kula melu Senin. Kena guyon kula melu Senin. Ono melu Senin mungkin enggak? Oh, enggak mungkin ya, enggak mungkin melu Senin. Karena dari sisi hitungan enggak mungkin. Iya. Ono Sabtu, ono Minggu. Ono jamaah tahun kula. Suami istri sing istri melu Minggu, sing suami melu Sabtu. Jadi jawaban kula sederhana, Pak. Yang Sabtu dulu Bapak bisa ngitung sendiri mboten? Ora melu ulang kan? Nggih. Ibu, lho panjenengan ngotot Minggu, panjenengan iso nemen telengi dhewe nopo ngerti opo kaya apa hilal itu? Enggak, ikut orang juga. Nggih. Oh ya nggih, ini sami-sami ikut orang dulu. Nek Pak, Bu, sami-sami ikut orang, dalilnya bukan sumuli ru'yatih. Dalilnya bukan lihat berpuasalah pada melihat, lalu kemudian berbeda pendapat memahami apa itu ru'yah. Apakah ru'yah itu dengan nalar berarti dihitung, apa ru'yah itu dengan mata fisik lalu kemudian melihat. Dalilnya buatan itu. Dalilnya buat panjenengan berdua, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk fa inna sidqa tuma'ninah. Nopo dalilnya tinggalkan yang kalian panjenengan ragu, fa inna sidqa tuma'ninah, karena yang benar itu yang bikin tenang. Kalau gitu subjektif masing-masing. Kalau panjenengan Bapak nyaman hari Sabtu dengan berbagai macam penyebab, lalu kemudian yang unggih panjenengan mulai Sabtu, ojo melu istri hari Minggu. Ibu nek panjenengan melu Minggu, lalu yakin Minggu yang nek lebih tenang Minggu. Tapi misalnya sambil hari Minggu itu panjenengan mulai gelisah. Jo bener Bapak, kesesok bar Ramadan panjenengan kudu nambah. Karena kan ragu. Sebaliknya si Bapak kalau panjenengan sambil Sabtu, kok ketoke bener Ibu Minggu ketoke. Ya sudah yang enggak apa-apa, bonus sehari panjenengan untuk puasa sunat sehari hari Sabtu. Karena apa? Karena dalilnya nggak berlaku lagi. Dalil itu berlaku bagi orang yang faham. Bagi kita yang tak paham kan mengikut. Kalau sudah mengikut itu dalil besarnya da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang panjenengan ragu. Neng anteng nggak anteng. Orang ghul gitu. Ghul itu ya tadi jangan berlebihan. Karena ngikut ini yang lain salah. Ngikut ini yang lain salah. Ki podo-podone penumpang kok yo kayak supir. Sing rebutan arah itu kan sing boleh kan supir kan, karena supir ngerti jalan kayak alat. Lho kayak penumpang koyo motor supir kan wah kok kayak inji. Tetapi itu contoh sederhana bagaimana ghul. Jadi ghul itu yo banyak kita cara salat kan banyak itu. Jadi bagaimana jadi gini, ghul itu sih kelingan. Para alim dulu itu ketika terjadi perbedaan pendapat, yang pertama kali dilakukan itu rebutan ngalah. Orang rebutan menang gitu. Nek kita ya rebutan menang. Jadinya kita nek menang-menangan insyaallah. Yang betul apa? Oh jenenge fikih kok. Jenenge fikih yang ngaten. Fikih iku ya kudu beda. Nek ora ketemu beda ora fikih jenenge. Jadi kalau Imam An-Nawawi ketika mengawali tafsir Marahlabi, tafsir Al-Munir, itu beliau menyampaikan, ujar beliau, agama itu kan terbagi ke dalam 4 ilmu yang terangkum di dalam Al-Fatihah. Yang pertama usul. Usul itu hanya berhubungan dengan ilahiyat, nubuwat dan hari akhir. Yang kedua furu'. Ujar furu' itu wa azamuha ibadatun maliyatan wa badaniyatan wa huma muftariqatani ila ilmil ma'ash. Yang kedua itu furu', cabang.
cabang ini yang paling utama dari cabang adalah ibadah. Ibadah itu baik ibadah badaniyatan wa maliyatan dan ibadah harta. Lalu kemudian wahuma muftariqatani ila ilmil ma'ash. Ide beliau. Keduanya ini berhajat, membutuhkan kepada ilmu-ilmu tentang kehidupan. Karena itu maka akan sangat berubah, berbeda. Cara hidup di satu tempat dengan cara hidup di tempat lain akan sangat menentukan cara orang ibadah. Akan sangat, tapi ibadah pokoknya sama. Salatnya ya salatnya sama, azannya sama, tapi irama azannya pun beda-beda. Penyebab bedanya bisa karena perbedaan tempat, wilayah, tapi juga bisa karena perbedaan ya memang beda takdir. Nek munine arep ngono dipaksa kayak apa? Nek kula dadi imam, panjenengan paksa kayak apa? Enggak bisa seapik Mas Imam tadi. Kula nek jadi imam ya standar. Kula jadi imam sanggup nek jaga tajwidna tok. Mboten saged kula nek jagane lagu. Nek kula nganggo lagu. Jadi nek mbiyen kan orang rame tentang langgam Jawa macam-macam nggih. Lalu kemudian jare nek maca Quran kudu sing pakaian apa? Langgam sing pira? Bukan langgam, yang bayati, nahawan, ras, jiharkah, kula sambil guyon nggih. Lah kula ya orang membenarkan orang nyarah ke langgam Jawa. Bagi kula Quran itu adalah malaisa minna man lam yataghanna bil Quran. Taghanna di situ bimakna tahsin, dan tahsin itu bimakna tajwid, tajwid bimakna makharijul huruf. Jadi yang penting makharijul huruf dan hukum pertemuan antar huruf terjaga. Kalau itu salah mau lagunya kayak apa ya tetap salah. Karena kula nek ngaji, kalau dalam 7 maqamat itu, 7 langgam itu ada yang namanya syikah jiharka. Kula enggak ada. Kalau Imam Sudais itu bacanya ras. Ya benar ya Mas ya. Masih bacanya ras ya. Kalau Sudais kan pakai ras ya. Sudais pakai ras, yang dibaca Sudais itu ras. Jadi Sudais ngambil hanya 1 lagu. Kalau orang Qori MTQ itu ngambilnya 7 lagu. Semakin banyak lagu yang bisa dipakai maka akan semakin tinggi nilainya. Tapi kalau ngimami sholat, orang biasanya ngambil 1 lagu saja. Kecuali dalam keadaan tertentu nanti dia naik. Biasanya 1 lagu dengan beberapa maqamat. Jadi namanya ada bayati, ada nahawan, ada jiharka, ada syikah. Kalau kulo tidak pakai itu. Kulo pakai lagu kulo sendiri, namanya syaka. Syakarepku. Iku lagune kulo dhewe. Karena kulo nggak bisa, tapi terus terang, kulo itu 5 bersaudara. Kakak kulo nomor 1 sampai nomor 4 itu pintar semua baca Quran, Pak. Pintar dalam pengertian bisa lagu-lagu itu. Kulo dilalah yang buat enggak sendiri gitu. Ya, kulo sambil guyon sama abah kulo. Bah kok kulo beda dewe Pak pripun ya. Bah kok saya beda sendiri. Kakak nomor 1 sampai 4 itu semuanya fasih ngaji. Fasih dalam pengertian bisa pakai lagu itu loh, berirama mendayu-dayu. Nek kulo satu ketika nggak usah ngaji, Pak. Kulo satu ketika KKN, sing paling kulo hindari itu adalah jadi imam jadi muazin gitu. Kulo mending jadi imam sholat sama ceramah. Dilalah hari itu laki-lakinya 6 orang di lokasi itu, yang 5 pergi, tinggal kulo sendirian. Akhirnya kudu kulo yang azan kan, azan lah kulo, juhur Pak, pres. Selesai azan kulo balik ke pondokan, ketemu teman-teman putri yang KKN kan, teman-teman putri sambil nanya begini, Pik, tadi sopo sing menggulung-gulung drum di masjid. Iki ya lah piye nasib suara kula yang ngaten serak-serak basah iki. Mumpun kula maklum mboten maksa tapi nek guyonan. Nggih, tapi kakak kula 1 sampai 4 tuh pintar semua baca pakai lagu mendai. Kula mboten saged. Tapi kula guyon, tapi abah nyeneng-nyenengke kula saat itu. Ya tapi mboten napa-napa, sing ngaji tafsir kowe. Wah. Dari bapak sing ngaji tafsir sing kula. Karena kakak kula mboten wonten sing ngaji tafsir gitu kan. Sing ngaji tafsir kula sendiri. Masyaallah. Ya nggih, Gusti Allah sing masang ketok. Mboten itu. Kita tidak tahu jalan kita kemana, insyaallah. Nah, okay. Al-ghul. Jadi ghul itu berlebihan. Nah, berlebihan yang paling berat itu justru berlebihan dalam beragama tadi. Kita ngambil satu pendapat, tapi pasang itu jadi pendapat mati. Orang lain salah semua. Nah, niku sing kudu dijaga. Kudu dijaga. Yang pasti begini, kalau kita baca sejarah dalam Islam, tidak pernah ada orang berantem dengan orang lain karena sabab fikih. Para ulama itu bisa dihukumi mati itu pasti karena sabab usul. Imam Ahmad bin Hambal itu meninggal dibunuh karena sabab usul. Berbeda dalam berbeda dalam menyikapi tentang kemakhlukan Quran. Karena penguasa Mu'tazilah meyakini Quran itu makhluk, sementara Imam Ahmad mengatakan tidak. Maka itu yang dikenal dalam Islam dengan peristiwa mihnah. Tapi kalau beda fikih nggak pernah gelut. Nah kita kewalik.
Ini urusan tauhidnya kita ya biasa-biasa saja, tapi urusan fikihnya yang gelut. Gue gelut sampai contoh paling sederhana urusan fikih gelut tuh ngantuk, Pak. Imamah. Kemarin kan pas Jakarta gini, ngapunten kulo ingatkan ke dulu pribadi dan kita semua nih. Imamah itu kepemimpinan, bukan imam sholat. Kepemimpinan itu bab dalam fikih, bukan bab di dalam kitab tauhid. Karena dia bab dalam fikih, maka sangat mungkin berbeda pendapat, sangat mungkin terjadi perbedaan. Jadi nek beda dalam fikih, ora usah gelut. Ngaten sebenarnya pesannya sederhana, ora usah gelut. Bahwa ini pendapat begitu iya, benar. Tapi kalau bedanya sudah urusan Tuhan, urusan usul ketuhanan, kenabian dan hari akhir, nah itu pun beda perkara. Tapi nggak mesti juga harus gelut berantem kan. Nabi juga beberapa kali kan berhadapan. Tetapi yang itu kita kudu ngotot pada posisi kita. Itu kita kudu ngotot pada posisi kita. Nggak boleh goyang-goyang. Urusan Tuhan nggak bisa goyang-goyang gitu kan. Urusan kenabian nggak bisa goyang-goyang. Kalau berbeda pendapat nggak bisa. Ya mungkin kamu benar, enggak. Walaupun tidak mesti harus kan, tidak mesti harus galak dan memusuhi. Tetapi kita harus posisi kita harus clear, nggak bisa goyang. Hari akhir nggak bisa goyang. Tapi kalau sudah fikih bukan berarti kita goyang, tetapi kita membuka kemungkinan orang benar dalam pendapatnya. Tetapi bukan berarti sholat kita lalu kemudian jadi kok ini benar, aku sholatnya piye? Ya sholat ambil satu pendapat, ikuti satu pendapat. Insya Allah sah. Ya seperti puasa kita kemarin. Dia sing mlebu swarga, sing poso Sabtu apa puasa Minggu? Siapa sing mlebu swarga? sing mlebu neraka, sing enak tuh mlebu neraka. Sapa sing mlebu neraka? Sing ora poso. Nah iku gampang, Pak. Niku gampang. Sing mlebu swarga ya loro-lorone mlebu swarga no sesuk. Loro-lorone mlebu swarga. Iku urusane Gusti Allah kok swargane. Nggih. Ghul. Lalu kemudian yang selanjutnya wal makru. Wal makru itu tipu daya. Ya tipu daya itu di mana-mana. Dan tipu daya yang paling berat itu adalah tipu daya dalam agama. Tipu daya dalam agama. Apa tipu daya hawa nafsu dalam agama? Kita beragama lalu kemudian kita merasa agama kita sudah lebih baik dari orang lain. Itu tipu daya yang paling berat. Itu yang disebut dengan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Itu orang kufar itu mencoba membuat tipu daya, makar gitu kan. Tapi Allah sebenarnya yang membuat mereka menjadi tertipu. Kayak lakonnya orang-orang kufar Quraisy. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau ketemu orang-orang beriman, mereka bilang kami beriman. Tapi ketemu rombongannya, syayatinihim itu rombongannya. Tapi bukan berarti panjenengan nanti bilang, ini mau rombongan kemana, ini mau syayatin kemana gitu. Wah, ya angel gue. Syayatin itu kelompoknya. Kelompok dan di kelompok itu maksudnya ada pembesar. Jadi pembesar kelompoknya. Jadi ya tadi makanya jangan sampai ketemu apa iki dipakai syayatin itu kan. Syayatin lo dipakai buat ngalani pembesar rombongan itu. Betul. Syayatin kalau ketemu pembesar di sana, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Aku bersama kalian, sesungguhnya kami hanya guyon saja. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sesungguhnya kata Allah yang lagi main-main sama mereka. Allah yang sebenarnya sedang mempermainkan mereka. Jadi itu tipu daya yang paling berat dalam agama. Ketika kita tanpa sadar, tipu daya yang berat adalah tipu daya syaitan ke diri kita. Merasa sudah ape, karena kan urusan hati semua nih kan. Merasa sudah benar, merasa paling benar dari orang lain. Wes niku tipu daya syaitan. Maka pada saat itu kita tidak sedang menipu orang lain, tapi sedang menipu diri sendiri. Jadi kerjaannya hawa nafsu itu menipu. Kerjanya menipu dia tadi dengan memberikan yang wah masya Allah nopo ya apa tipu daya setan itu banyak ya tipu daya. Kita diberi harta yang banyak lalu kemudian ini titipan Allah kudu ku jaga. Titipan ilahi dijaga. Saking kuatnya menjaga, orang nendi-nendi ini titipan gitu kan. Orang sampai mana-mana.
Astaghfirullahalazim. Jadi al makru, tipu daya. Jadi tipu daya yang berat, tipu daya syaitan. Apalagi kalau tipu daya kita dengan sama manusia, itu abot meneh. Lebih abot tipu daya syaitan ke diri kita. Dan hawa nafsu kerjaannya begitu. Tentara hawa nafsu itu menipu kita, ya menggoda kita dengan aduh ini apa, ini baik, udahlah. Di dalam akhir surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala kemudian sebutkan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Napa Mas Imam napa depan? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Astagfirullahaladzim. Monggo bacain depannya, Mas. Bacain di akhir surah Al-Kahfi. Kan nek kula maca dari depan pulang, Pak. Panjenengan mau nungguin tak bacain dari depan, Pak. Alhamdulillah. Nek kula panjenengan wahum ya. Mereka mengira itu mereka berbuat kebajikan. Tetapi ada depannya. Jadi mereka berbuat keburukan, wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Napa pada depannya? Di kitab ini ada kok di depan. Nek kalau mau coba, nek lebih cepat kalau bukakan kahfinya, Pak. Di kahfi di ayat di surah Al-Kahfi di ayat hampir terakhir. Ono sing galingan mboten, Pak? Coba buka surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang sebenarnya dalam kehidupan dunia sa'yuhum, usaha mereka di dunia itu dhalla, sesat sebenarnya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka mengira mereka berbuat kebajikan. Nah itu tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Itu kayak orang nuntut ilmu. Kalau Imam Ghazali menggambarkan orang nuntut ilmu, punya ilmu saat tinggi-tingginya, lalu kemudian tapi dia tak menjaga amal dari ilmunya. Itu jadi Imam Ghazali seperti orang yang ketipu begini. Makarnya kerja, al-makru, tipu daya. Jadi, kan memang dalam hadis Nabi bilang, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'ir, ka fadlil qamari 'alal kawakib, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatil badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan si penuntut ilmu dibandingkan abid seperti keutamaan bulan purnama, keutamaan bulan di bulan purnama atas semua bintang-bintang. Banggalah dia dengan ilmu yang dia tuntut. Tapi dia lupa ilmunya tidak bertambah. Manis dada ilman lam yazdad. Siapa yang bertakwa, siapa yang beribadah, lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tapi dia lupa, padahal Nabi juga ngomong, kata Nabi, siapa yang bertambah ilmu tak bertambah hidayahnya, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tak bertambahlah dia kepada Allah kecuali dia semakin jauh. Nah itu makar itu. Jadi iblis hawa nafsu godani pakai yang satu saja, pakai keutamaan orang menuntut ilmu. Asal dia sudah berilmu udah berasa cukup. Asal sudah tahu dia sudah berasa cukup, udah hebat daripada seorang abid. Padahal pada saat yang sama Nabi negor dengan yang lain. Al-makru wal waswasatu. Nah, ini waswasatu sama dengan yang tahayyur tadi. Bingung, gelisah, tak yakin. Wal mukhalafatu fil amri. Senang sekali berbeda pendapat dalam segala sesuatu. Asal ada apa pokoknya kudu beda. Orang ngomong apa yang keluar dari mulutnya pertama kali tidak. Walaupun nanti kemudian iya gitu kan. Ini orang lagi rapat sebentar. Saya punya pendapat lain. Saya ikut pendapat Bapak. Kok gitu? Jadi katakan pendapat lain. Ya al-mukhalafatu fil amri. Apa saja kalau bisa tuh beda dulu. Beda dulu. Lalu kemudian wasu'uz dzan. Berburuk sangka. Keburuk sangka itu banyak contohnya. Wal jidal. Nah, lanjutannya mukhalafah fil amri itu jidal. Senang sekali berdebat. Senang sekali berdebat. Terutama dalam urusan agama. Opo-opo kayak debat saya. Ke opo.
Dasarnya apa? Sehingga kowe tak ladeni kowe nantang. Laden. Akhirnya ana iki debat. Liane pun sholat rampung. Dia isi debat kono gitu kan. Liane pun rampung maca Quran ngaji, dia isi debat di sana gitu kan. Masya Allah. Al-jidal. Dan jidal yang paling berat itu dalam urusan agama. Nggih, berdebat. Kada afadahul Hamdani. Sebagian demikianlah yang disampaikan oleh Imam Al-Hamdani. Wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi ada manfaatnya untuk diri kula pribadi dan kita semuanya. Nggih, jadi terakhir kula ingin ingatkan lagi ke diri kula pribadi dan kita semuanya. 2 hari ini kita bicara tentang 10, masing-masing 10 godaan jiwa, 10 godaan yang melahirkan godaan hawa nafsu. 10 itu tentu tidak dalam pengertian ada tuhasrin, tidak dalam pengertian batasan. Lalu kita bikin list 10 itu tulis di rumah, 10 musuh gitu kan. Tetapi yang dimaksud diajarkan itu adalah bahwa syaitan menggoda manusia jatuh kepada maksiat dengan berbagai cara. Itu prinsip pesannya. Jadi banyak cara syaitan masuk, maka yang penting bagi kita adalah salah satu dari makna takwa itu adalah waspada. So all the stuff of the troops of the evil intention is not about the limit number, but it's about that shaitan can come to us and can come to us through many ways. So it's not only from one way. Jadi ini baru sebut 20 ya, 20 saling tumpang tindih. Jadi jumlah ini ingin mengajarkan kita untuk waspada dari berbagai kemungkinan. Bukan berarti lalu kemudian habis ini kita sibuk mencari-cari siapa tetangga kita yang buhul, siapa tetangga kita yang makar. Bukan itu. Maksud utama dari sini adalah ini benteng kita semua. Kan kalau kita mau bertarung musuh kudu ketahuan. Dan musuh ini semuanya bukan di orang lain. Mulai dari yang kemarin sampai hari ini, musuh ini semuanya tidak di orang lain. Musuh ini semuanya masuk ke diri kita. Jadi adanya di diri kita. Maka selesai ngaji ini kita tidak sibuk mencari orang lain yang memenuhi kriteria 10. Kan pusing angel ya Pak. Yang kita lakukan adalah sibuk bercermin diri. Kapan yang 10 ini datang menggoda kita. Lalu kita jagain. Nek ngaten bar ngaji kayak gini, sak kampunganku penak Pak. Orang malah gelut ya. Nek bar ngaji ki nanti ngobrol sama tetangga. Ngomong, aku nih jadi Pak Ustadz yang gul tadi sih. Gue singgul yang iku kok malah ngono. Ngaji kok malah ora dadi nasihat buat awake dhewe. Wes sing angel gitu. Ngaji itu buat nasihat diri kita masing-masing nggih. Nggih mudah-mudahan paling utama ini juga nasihat buat kula pribadi. Moga-moga bisa menjadi nasihat buat panjenengan, jadi nasihat bagi kita semua untuk sama-sama memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan jadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan keutamaan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم افتح لنا أبواب كل خير في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب كل خير في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب كل خير في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا ممن أنزلت لهم ليلة القدر وجعلتها لهم خيرا من 1000 شهر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.